Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-8 Bumiku, subtema yang pertama perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kelima. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan? Mari kita cari tahu. Ayo membaca. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu curah hujan sangat tinggi. Namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Nah, kalian bisa melihat gambar di belahan bumi utara orang sedang bermain salju. Di belahan bumi selatan, orang sedang bermain sepak bola. Cuacanya yang berbeda pada waktu yang bersamaan, tetapi permainannya yang satu di musim salju, yang satu di musim panas. Ayo mengamati. Amati gambar berikut untuk memperjelas jawabanmu. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat, bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. 1. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. 2. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. 3. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. 4. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut. Waktu 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Tanggal 23 September sampai 22 Desember, bumi utara mengalami musim gugur, bumi selatan mengalami musim semi. Tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, belahan bumi selatan mengalami musim panas. 21 Maret sampai 21 Juni,
Di belahan utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Ayo mencoba. Saatnya kamu mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. 1. Buatlah orbit bumi berbentuk elips seperti gambar dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan sekolahmu. 2. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. 3. Siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. 4. Satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. 5. Siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya. Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. 6. Cara berputar seperti terlihat pada gambar berlawanan dengan arah jarum jam. 7. Saat berpindah dari satu titik ke tiga titik lainnya, jelaskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Perhatikan juga posisi siswa yang berputar sebagai bumi terhadap senter sebagai matahari. Apakah jarak teman yang menjadi bumi dan teman menjadi matahari yang menjadi matahari selalu sama? Ukurlah jarak A dari keempat titik, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Tuliskan hasil pengukuran jarakmu pada tabel di bawah ini. Posisi A ke B1 memiliki jarak yang sama dengan A ke B3. Posisi A ke B2 memiliki jarak yang sama dengan A ke B4. Posisi A ke B3 memiliki jarak yang sama dengan A ke B1. Posisi A ke B4 memiliki jarak yang sama dengan A ke B2. Dari hasil pengukuran jarak di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Kesimpulan yang didapat adalah orbit bumi berbentuk elips dan ketika mengelilingi matahari memiliki jarak yang sama. Ayo mengamati. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Ayo mencoba menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Bacalah informasi singkat di bawah ini. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Bekerjalah bersama dengan temanmu, carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu dapatkan dalam format 5 fingers text seperti gambar berikut. Isi namamu, isi kelasmu, petunjuk, temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan di tiap gambar jari.
Fakta pertama, revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari. Fakta kedua, perbedaan lama siang dan malam. Fakta ketiga, gerak semu tahunan matahari. Fakta keempat, adanya perubahan musim. Fakta kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Naskah reportase tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Contoh naskah reportase tentang gerak revolusi bumi. Ya, terima kasih Tri Anaumi. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Alia Tanjung. Saya di sini akan menyampaikan berita tentang fenomena alam hari tanpa bayangan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada tepat di Pontianak. Di sini terjadi fenomena alam di matahari tanpa adanya bayangan. Dikabarkan kejadian terjadi pada hari ini, tanggal 20 Maret 2018 pada pukul 23.15 WIB. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari BMKG, bahwa fenomena ini terjadi karena bidang ekuator bumi atau bidang rotasi tidak tepat berimpit dengan bidang revolusi bumi, sehingga posisi matahari dan bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun. Hal ini disebut gerak semu harian matahari. Sekian laporan yang saya sampaikan, Alia Tanjung dan juru kamera Rizky melaporkan langsung dari Pontianak. Kembali ke studio. Catatlah hasil laporan berita dari temanmu untuk melengkapi informasi yang kamu miliki. Berdasarkan hasil laporan reportase dari teman-temanmu, buatlah rangkuman tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Catatanku tentang revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi adalah sebuah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari pada orbitnya dalam sekali. Dari waktu 365 tersebut atau 1 tahun, Surya disebut kala revolusi bumi. Dampak revolusi bumi adalah 1. Adanya perubahan waktu antara malam dan siang. 2. Adanya perubahan rasi bintang. 3. Gerak semu matahari. 4. Adanya perubahan musim. Ayo bernyanyi. Di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Ayo kita simak lagu Desaku Yang Kucinta. Pujaan hatiku
Identifikasikan interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku yang Kucinta. Gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu. Ayo berkreasi. Interval pada nada dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan di bawah ini. Siapkan bahan dan alat percobaan, yaitu air, 5 atau lebih gelas kaca, tongkat kayu, dapat juga menggunakan pensil. Ikuti langkah-langkah percobaan secara runut. Isilah gelas dengan jumlah air yang berbeda satu sama lain. Atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Susunan diatur dengan mengisi gelas pertama dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak, dan seterusnya hingga gelas terakhir berisi paling banyak air. Selanjutnya, kamu dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Amati perbedaan suara yang terdengar. Perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut interval nada. Dengan perbedaan suara yang terdengar itu, kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dan merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak Ibu dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap berdoa. Terima kasih. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.